kemudian kita bahas tema. Tema proyek itu apa sebetulnya? Nah, kalau kita analogikan bahwa tema proyek ini adalah payung yang menaungi kegiatan P5 kita. Mengapa dibutuhkan tema? Karena kalau tidak dibutuhkan tema, itu semuanya mungkin akan bebas, tidak terstandarisasi. Ketika ada tema, maka itu yang akan membentuk kegiatan-kegiatan sehingga tema inilah yang akan mengikat agar tidak lepas. Nah, kementerian dalam hal ini sudah memberikan rambu-rambu dengan memberikan tema-tema baik itu jenjang PAUD maupun jenjang SMA. Contoh Bapak Ibu, untuk tema proyek penguatan profil belajar Pancasila di PAUD itu dilakukan dengan integrasi proses pembelajaran. Di situ tidak ada pembelajaran intrakurikuler maupun kokurikuler, khusus untuk PAUD ya. Karena apa? Belajar adalah bermain, bermain adalah belajar. Ketika anak belajar, maka sebetulnya dia sedang bermain. Ketika anak sedang bermain, maka ia juga sedang belajar. Sehingga tema-tema yang ada di PAUD itu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, tema tersebut maupun proyek itu dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal. Di hari-hari besar keagamaan, di hari-hari besar internasional, maupun di hari-hari besar terkait dengan kegiatan di daerah masing-masing. Nah, satu tema ini bisa mengarah pada 2 profil pelajar Pancasila. Untuk PAUD itu 1-2 tema dalam 1 tahun. Bagaimana integrasinya? Ketika anak merawat tanaman, ketika anak membersihkan lingkungan rumah, ketika anak melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan dirinya, bermain, kemudian bekerja sama, melukis dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dengan menggunakan profil pelajar Pancasila di situ. Masih menyimak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Hadirkah? Dapat dong Bapak Ibu? Dari mana saja? Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, hadir. Nah, jangan-jangan kalau tidak nyapa di sini saya menyampaikan terus ditinggal tidur ini Bapak Ibu. Nah, bagi jenjang SD maupun SMA itu ada tema-tema juga. Nah, namun demikian karena tingkatannya itu sudah lebih matang dibandingkan dengan PAUD, maka untuk SD itu ada 2-3 tema dalam 1 tahun. Proyeknya bisa lintas semester. Artinya ketika di semester ini belum selesai, maka bisa dilakukan di semester berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah proyek itu harus menghasilkan produk? Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena proyek di sini lebih diarahkan kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Ketika anak melakukan kegiatan proyek, terus kemudian anak itu terbentuk profil pelajar Pancasilanya, maka itu esensi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah kena. Namun ketika proyek itu dalam bentuk produk, tetapi yang mengerjakan itu dari tahapan awal sampai akhir itu bukan anak, langsung serta-merta ada benda di situ, baik itu berupa barang dan lain sebagainya, tetapi anak tidak berproses, ada barangnya tetapi proses karakternya tidak terbentuk, maka sebetulnya itu bukan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada beberapa tema kalau Bapak Ibu lihat, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi, berrekayasa sampai kewirausahaan. Dan untuk ada lagi satu lagi tema bekerjaan. Nah, untuk jenjang SMK.